Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes power bank buatan dari brand Venson yang berkapasitas 20.000 mAh, support fast charging 22,5 Watt yang kemarin saya beli dapat harga sekitar 136.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman beringat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes power bank buatan dari brand Venson ini untuk charging ke berbagai macam perangkat ponsel ataupun lainnya yang saya miliki. Di antaranya ini akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD2 atau fast charging 15 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 Watt. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini support Vivo fast charging 18 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 Watt atau PPS. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 ini support supercharger 33 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4 ini support power charging 45 Watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X ini support SuperVOOC 45 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite ini support flash charging Vivo 80 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Viniarsi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Viniarsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa power bank buatan dari brand Venson ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Venson kapasitas 20.000 mAh yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lalu ada juga cek untuk keaslian dari power bank ini, bisa dilihat di sini. Lalu kita akan dapat kemasan di dalamnya seperti ini dan ada kabel chargernya. Lihat ini. Kabel chargernya berjenis USB Type-C warna portnya ungu. Ini bukan sembarang kabel ya, kelas biasanya ampernya besar kalau portnya ungu. Berdasarkan saya pengalaman melakukan tes kabel seperti ini. Oke, lanjut, ada power bank yang akan kita dapat dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, seperti ini fisik dari power bank Venson yang berkapasitas 20.000 mAh. Dilihat dari segi tampilan depan ada tulisannya Venson seperti ini, cukup rapi sekali sablonannya atau tulisannya. Lalu di bagian digital display, lihat ini saya nyalakan lewat sini, ada tombolnya. Ada tampilannya seperti ini, 84% tersisa baterainya ketika saya pertama kali unboxing. Dan ini ada indikator fast charging yang petirnya nyala ketika kita menghubungkan ke perangkat ponsel ataupun lainnya yang support fast charging. Ini cukup bagus sekali tampilannya, lihat seolah-olah layarnya cukup besar sekali tapi LCD-nya atau digital display-nya cukup kecil sekali. Lanjut, dari sisi sini ada port micro USB untuk recharging power bank. Nah, seperti ini. Lanjut, kita lihat dari sisi tampilan lainnya. Nah, ini sekali lagi tombol untuk menyalakan indikator baterai. Lalu dari sisi sini ada 3 port. 2 port USB-A. Ini USB-A-nya ada logo petir 1 dan ada logo petir 2. Artinya, ini untuk mode daya rendah atau standar charging sekitar 10 Watt. Ini yang petir 2 yang untuk support fast charging. Ini ada Type-C. Ini untuk kepentingan input dan output bisa, sedangkan USB-A ini untuk output saja, sedangkan untuk micro USB sekali lagi untuk input saja. Lanjut, kita lihat di baliknya ini ada spesifikasi dari power bank Venson kapasitasnya 20.000 mAh model FHL. Ini secara WH 74 WH, artinya bisa untuk masuk ke ponsel atau untuk dibawa ke penerbangan karena kapasitas WH maksimal power bank yang bisa masuk pesawat itu di bawah 100 WH atau 99 WH. Menurut secara teori seperti itu. Lanjut, ini spesifikasi dari power banknya. Inputnya maksimal 18 Watt micro USB ya.
Ini Type C input juga 18 watt. Ini Type C output. Nah, ini lihat seperti ini. Silahkan dihitung sendiri, 9 volt kali 2,2 ampere. Lalu USB output, lihat ini. Nah, seperti ini. Dia support arus maksimalnya kalau USB output hingga 4,5 ampere. Baik, lanjut kita bahas masalah kualitas dari powerbank Vention seri FHL atau kapasitas 20.000 mAh. Kita lihat dari segi paket pembelian saja. Dari sisi kabelnya menggunakan port warna ungu, ini support arus biasanya sekitar minimal 4-5 ampere berdasarkan tes saya seperti itu. Cuman sayangnya kabelnya agak pendek. Harap maklum ya, karena ini paket dalam bawaan powerbank. Kalau powerbank biasanya memang kabel bawaannya pendek seperti ini. Lanjut, kita bahas masalah built-in quality powerbank Vention. Kalau dilihat dari segi casing antara hubungan satu dengan yang lainnya, bisa dilihat di sini cukup rapi sekali, lihat. Cukup rapat sekali, bisa dilihat di sini, dan bukan asal-asalan ya. Cukup rapat sekali. Kalau menurut saya ini setara dengan Anker ataupun Baseus ataupun Ugreen. Dari segi sablonan pun cukup rapi sekali, lihat ini. Nah, oke, kita lihat dari segi port, lihat. Cukup rapi, tidak jembret atau penceng. Dari segi sablonan yang sini, menurut saya standar tulisannya. Nah, oke, lanjut. Kita lihat dari segi presisi port yang sebelah sini. Lihat ini. Ya, lebih dari cukup menurut saya. Nah, lihat ini. Nah, ya, oke. Lanjut, kita bahas masalah kualitas sablonan. Nah, lihat ini. Kalau sablonan dari Vention itu cukup kuat sekali dan cukup rapi sekali. Contoh, saya ada kualitas sablonan powerbank dari brand lain. Ini contoh, lihat. Nah, digesek seperti ini saja, dia tulisannya hilang. Nah, ini contoh kualitas sablonan dari powerbank yang asal-asalan atau abal-abal. Oke, lanjut. Kita bahas masalah sel baterai kualitasnya. Lihat ini. Sejak saya pertama kali unboxing beberapa minggu yang lalu hingga sekarang, lihat ini, baterainya masih tersisa 84%, belum saya recharging ulang dan belum saya pakai. Nah, ini ciri-ciri sebuah powerbank yang kualitas baterainya bagus. Nah, dasar saya ada di sini. Ini saya ada contoh baterai recharging. Lihat ini, ketika pertama kali dicas full dalam waktu 1 tahun, dia itu yang bagus turun hingga 15% atau tinggal tersisa daya 85%. Nah, 2 tahun kemudian tersisa daya 80%. Ini ciri-ciri baterai yang kualitasnya bagus. Nah, contoh ini Vention. Nah, ini sejak pertama kali dicas entah berapa bulan yang lalu saya tidak tahu, tapi menunjukkan sebuah ciri-ciri yang bagus, tersisa daya 84%. Artinya dia itu listriknya terkunci dengan baik, tidak mudah ngabas atau tidak mudah turun. Kadang ada, saya pernah unboxing sebuah powerbank, ketika unboxing itu 0%. Nah, itu bahaya. Nah, karena ciri-ciri baterai yang bagus ya tidak mudah habis gitu. Kita cas dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun kemudian masih tersisa daya, anggap minimal 50%. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, cara menyimpan sebuah powerbank itu kita tidak boleh ya menyimpan powerbank di bawah daya 25% atau bahkan 0%. Itu bisa merusak powerbank. Nah, ini sudah cukup bagus, powerbanknya tersimpan dalam daya sekitar 84%. Artinya baterainya cukup sehat sekali, tersimpan dalam waktu lama karena kondisinya ini sekali lagi tersisa daya 84%. Baik, lanjut tes kualitas powerbank Vention berdasarkan berat. Kita bandingkan, saya ada 2 pembanding powerbank nanti sama-sama kapasitas 20.000 mAh. Coba tes dari sisi Vention dahulu, beratnya mencapai hingga berapa gram? Lihat ini, mencapai hingga 401 gram. Nah, Vention 20.000 mAh. Ini ya saya ada Redmi Powerbank atau Xiaomi Redmi Powerbank, kapasitasnya juga 20.000 mAh ya, lihat ini. Ini pembelian sejak tahun 2021 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Coba saya timbang beratnya. 443, agak berat Xiaomi, wajar karena dari sisi desain lebih berat atau lebih besar Xiaomi. Lihat ini perbandingannya. Jadi wajar ya, lebih berat Xiaomi sedikit, selisih sekitar berapa tadi? Selisihnya sekitar 43 gram. Oke, lanjut. Kita tes dari sisi yang lain. Saya ada powerbank. Ini casing saja. Nah, casing saja 20.000 mAh. Lalu saya tambah 2 sisi sel. Lihat ini, selnya 10.000 mAh dan ini 10.000 mAh. Nah, coba saya timbang 2 ini. Artinya kan 20.000 mAh. Lihat ini beratnya 400 gram. Jadi kalau dilihat dari sisi berat 2 pembanding antara 2 powerbank ini, Vention menunjukkan sebuah kapasitas powerbank real selnya 20.000 mAh diukur berdasarkan berat.
Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi FNP58. Saya tes dari sisi output USB-A dahulu. Nah, lihat ini loading proses untuk tes protokol isi daya cepat. PD-nya tidak aktif, wajar karena lewat jalur USB-A. Selebihnya semuanya aktif, lihat ini. Mulai dari Apple, Samsung, Huawei, Quick Charging, VOOC, DAS, SuperVOOC tidak aktif, wajar ya. Karena SuperVOOC itu minimal dayanya 33 Watt. Selebihnya dia restart lagi. Kadang ada sebagian powerbank yang seperti ini. Intinya dia support semua protokol isi daya cepat yang lewat jalur sini kecuali PD dan SuperVOOC tidak aktif. Selanjutnya coba saya tes dari sisi yang USB-A sebelah sini. Nah, lihat ini loading, bagian PD tidak aktif, wajar karena lewat jalur USB-A yang sebelah sini. Lihat ini Apple aktif, baterai charging aktif, Samsung, Huawei, Quick Charging aktif, 1 dan 2, VOOC-nya juga aktif. SuperVOOC dia tidak aktif, sama ya, kurang lebih karakteristiknya antara USB-A sini dan sini. Selanjutnya coba saya tes lewat jalur PD. Nah, lihat ini saya tes lewat jalur PD. Nah, lewat jalur PD-nya langsung aktif, 22 Watt output maksimalnya. Selebihnya dia semuanya aktif, lihat ini. Nah ya, VOOC tidak aktif, wajar karena lewat jalur PD. SuperVOOC tidak aktif, wajar ya karena dayanya sekali lagi minimal maksimalnya. Kalau SuperVOOC aktif itu 33 Watt. Biasanya seperti itu. Kalau digabung, kesimpulan saya, tes protokol isi daya cepat ini, Vanson ini support semua protokol isi daya cepat kecuali SuperVOOC tidak aktif. Jadi cukup lengkap sekali output dari protokol isi daya cepatnya. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 Watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 3%, berfungsi dengan baik. Biarkan ponselnya mode standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank. Lihat ini logo fast chargingnya aktif, baterai hijau nyala, artinya support PD ya power bank ini ke iPhone. Lihat ini dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi tadi mencapai hingga 10 Watt sampai 9 Watt, ini stabil di sini. Nah, artinya ini sistem iPhone sudah menganggap fast chargingnya aktif walaupun dayanya 9 Watt. Nah, ingat ya, ini era ponsel tahun 2018 sampai 2017. Jadi wajar ketika dayanya rendah tapi fast chargingnya aktif. Memang sistemnya sudah seperti itu. Lihat ini, dayanya tadi mencapai hingga 9 sampai 10 Watt. Jadi berfungsi dengan baik ke ponsel iPhone. Tentunya juga support ke ponsel iPhone lainnya yang seri di atasnya seperti iPhone 10, 11, 12 ataupun lainnya. Cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 Watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2% atau habis total. Mode ponsel mati ya, karena ini habis total. Saya lihat indikator fast chargingnya dari sisi power bank saja. Lihat ini, indikator hijau fast chargingnya aktif. Artinya ini aktif ke ponsel Samsung yang support adaptive fast charging 15 Watt atau fast chargingnya aktif 15 Watt. Lanjut, kita cek dari sisi ini struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi. Nah, lihat ini struktur dayanya, dia mencapai pada daya 13 Watt dengan struktur daya 9,1 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13 Watt. Dari teori Samsungnya adaptive fast charging 15 Watt, jadi ada spasi sekitar 2 Watt. Dari teori yang ada, real berada di daya 13,1 Watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 Watt. Akan saya tes dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Lihat start dari baterai 10%, indikator quick charging aktif dari sisi ponsel. Oke, kita lihat dari sisi indikator fast charging, dari sisi power bank juga aktif warna hijau ini. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi. Coba saya tata dahulu seperti ini. Lihat, dia mencapai pada daya 15 Watt dengan struktur daya 6,3 volt kali 2,3 ampere sama dengan 15 Watt. Dari teori Xiaomi-nya quick charging 18 Watt. Jadi ada spasi sekitar 3 Watt. Dari teori yang ada real berada di daya 15 Watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 Watt. Saya tes dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Lihat start dari baterai 30%, indikator fast charging aktif bisa dilihat di sini. Oke, kita lihat dari sisi power bank pun indikator fast chargingnya juga aktif, baterai hijaunya nyala.
Oke, kita lihat dari sisi ini USB Dr. Finirsi, bisa dilihat di sini. Nah, lihat dia mencapai pada daya 16,8 watt relnya. Dari teori Vivo-nya fast charging 18 watt dengan struktur daya 9,1 volt kali 1,8 ampere sama dengan rel 1,16,8 watt maksud saya. Jadi ada spasi sekitar 1,2 watt dari teori yang ada. Outputnya cukup maksimal sekali ya kalau ke ponsel Vivo. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat petir double aktif quick charging yang aktif ya pada tulisan tadi. Lihat ini petir double, tapi tidak ada komanya. Oke, biarkan tabletnya mode standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di powerbank maupun USB Dr. Finirsi. Lihat ini. Dilihat dari sisi powerbank, petir hijaunya aktif atau fast chargingnya aktif. Kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi. Lihat ini. Dia mencapai hingga 9,1 volt kali 1,3 ampere sama dengan 12,2 watt. Dari teori Huawei-nya 22,5 watt rel berada di daya 12,2 watt atau quick charging yang aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat super fast charging aktif, petir double nyala, super fast charging start dari baterai 3%. Biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi indikator powerbank, petir hijaunya aktif atau fast chargingnya aktif. Oke, kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi, dia mencapai hingga 17 watt, 18 watt naik turun. Nah ini secara hitung-hitungan Samsung sudah di atas daya 15 watt, artinya sudah masuk akal. Support super fast charging 25 watt, karena super fast charging 25 watt itu ringnya di atas 15 watt sampai maksimalnya 25 watt. Lihat ini. Dari sisi struktur daya 8,7 volt kali 2 ampere sama dengan 18 watt maksimalnya. Cukup bagus sekali performa powerbank Vention ini yang support super fast charging Samsung 25 watt rel berada di daya 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 3%. Kita tunggu ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya, biarkan mode layar ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi indikator yang ada di powerbank, fast chargingnya aktif, petir hijau nyala. Oke, lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Kita tunggu, ini masih naik dayanya. Kita tunggu sampai daya maksimalnya hingga mencapai hingga berapa watt. Nah lihat ini dayanya di atas 18 watt. Secara teori Infinix itu fast chargingnya fast charging 18 watt. Bila di atas 18 watt, saya bisa mengkategorikan support daya supercharger 33 watt. Karena sekali lagi dayanya di atas 18 watt. Lihat ini, walaupun selisih sedikit, saya menganggap seperti itu. Dengan struktur daya 8,7 volt kali 2 ampere sama dengan 18,2 watt. Jadi cukup bagus sekali performa powerbank Vention ini yang support supercharger 33 watt ke ponsel Infinix Rail berada di daya 18 watt, 5 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt atau fast charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 6%. Kita tunggu ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi yang ada di powerbank, indikator fast chargingnya aktif. Oke, lanjut kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi mencapai hingga 13,3 watt. Artinya ini support di fast charging 18 watt Itel karena berada di ring daya ini sekitar 10 watt ke atas sampai 18 watt dengan struktur daya 8,2 volt kali 1,6 ampere sama dengan rail berada di daya 13,5 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel bawaan powerbank. Lihat start dari baterai 7%, VOOC-nya aktif, bisa dilihat di sini. Dari sisi tulisan notifikasi ya, namanya super fast charging. Oke, biarkan layar ponselnya standby biar stabil dayanya.
Sekarang kita cek dari sisi indikator fast charging power bank pun juga aktif logo petir hijaunya. Oke, kita lihat dari sisi USB Dr. Vinirsi. Sebentar saya tata dahulu seperti ini kira-kira. Nah, oke. Dari sisi USB Dr. Vinirsi ini mencapai hingga 4,5 volt seluruh dayanya kali 2,9 ampere sama dengan 13,3 watt. Nah, ini sistem Oppo sudah membaca support VOOC 20 watt. Nah, kalau VOOC itu 20 watt ya. Ringnya di atas 18 watt sampai 20 watt. Kalau fast charging Oppo itu 10 watt sampai di atasnya 18 watt. Di atas 10 watt sampai 18 watt. Kalau VOOC di atas 18 watt sampai 20 watt. Tapi dia realnya seperti ini. 13,3 watt. Nah, secara notifikasi saya berpatokan seperti itu ya. Artinya power bank ini support VOOC 20 watt ke ponsel Oppo A3X Real berada di daya 13,3 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco N6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel PD. Lihat start dari baterai 4%, logo quick charging yang aktif. Tidak ada komanya ya, karena lewat jalur PD. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank, lihat ini, logo fast chargingnya aktif, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi, lihat dia masih naik menuju ke titik daya maksimal. Kita tunggu titik daya maksimalnya mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat ini dayanya berada di atas 18 watt. Kalau Xiaomi quick charging itu 18 watt. Kalau di atas itu, kalau saya menganggap saya menganggap support Xiaomi turbo charging 22,5 watt. Ada ya, Xiaomi turbo charging 22,5 watt, yaitu ringnya berada di daya di atas 18 watt sampai maksimalnya 22,5 watt. Lihat ini berada di daya 18,11, sekian watt lah ya. Jadi secara daya patokan saya, lihat ini sekali lagi 18,135 watt. Nah ya, cukup bagus sekali performa power bank Vengeance ini support Xiaomi turbo charging 22,5 watt real berada di daya 18, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo yang support flash charging 80 watt. Nah, ini saya ada Vivo, kalau tidak salah namanya Vivo seri V40 Lite. Nah, oke, saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat, sudah terhubung dengan baik, tidak ada notifikasi charging atau apa ya kalau Vivo V40 Lite itu. Coba saya lihat dari sisi sini, lihat ini. Nah, ini ada petir seperti ini, artinya flash chargingnya aktif. Nah ya, kira-kira seperti itu. Coba saya buat mode standby biar stabil dayanya. Oke, lihat ini 80% flash charging tadi ya, ada tulisannya seperti itu. Oke, biarkan mode ponselnya standby. Kalau dilihat dari sisi power bank, lihat ini flash chargingnya atau fast chargingnya aktif, petir hijau nyala. Oke, kita lihat dari sisi USB Dr. Vinirsi mencapai hingga 8,1 volt kali 1,9 ampere sama dengan 15,6 watt. Ini sistem Vivo sudah menganggap support flash charging. Nah, flash chargingnya entah flash charging 18 watt atau 33 watt atau 44 watt atau 80 watt, tidak tahu. Kalau dilihat dari segi ringnya ini, menurut saya support flash charging 18 watt. Entah flash charging itu 18 watt atau tidak, atau fast charging 18 watt, saya lihat di notifikasi flash chargingnya aktif. Nah ya, kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Menurut saya ini power bank Vengeance support Vivo flash charging 18 watt real berada di daya 15,6 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook. Nah, ini menggunakan sistem charging Samsung Super Fast Charging 45 watt atau PD 45 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan indikator yang nyala warna oranye di laptopnya. Oke, biarkan laptopnya saya taruh di sini atau mode laptop mati ya, biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank maupun USB Dr. Vinirsi. Lihat ini. Dia mencapai, kita lihat dari sisi indikator fast charging power bank dahulu, lihat ini nyala berwarna hijau atau fast chargingnya aktif. Oke, kita lihat dari segi struktur daya yang ada di
USB Dr. Vinirsi mencapai hingga 12,1 volt kali 1,6 ampere sama dengan 20,5 watt. Nah, ini menurut saya output tertinggi dari powerbank Vention ini. Secara teori, support fast charging 22,5 watt, real berada di daya maksimal 20,5 watt. Ada spasi sekitar 2 watt dari teori yang ada. Cukup bagus sekali ya. Support juga ke laptop, mungkin bisa dijadikan alternatif buat teman-teman yang ingin cari power bank dengan harga murah, brand terbaik, tapi support ke laptop ya Vention 20.000 mAh ini bisa. Baik, lanjut tes recharging power bank. Kita lihat ini daya baterai yang ada di power bank Vention 20.000 mAh. Baterainya sudah 0%. Oke, saya menggunakan adapter charger dari brand Vention juga yang support daya 70 watt dengan menggunakan kabel charger timer. Nanti akan saya timer pada waktu 7 jam. Nanti kita lihat apakah dalam waktu 7 jam sudah terisi 100% atau belum. Kita lanjutkan besok karena ini saya recharging dari pukul 8. Anggap ditambah 7 jam sudah dini hari ya. Nah, saya timer saja seperti itu. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat proses recharging mulai berjalan dengan baik. Indikator fast chargingnya aktif. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Nah, oke. Lanjut kita cek dari sisi yang ada di stop kontak menunjukkan daya hingga 21 hingga 22 watt. Ini outputnya lewat jalur USB-A. Nah, oke. Kita timer sekarang. Kalau dilihat dari segi struktur daya, ini mencapai hingga 9,1 volt kali 1,99 ampere. Lihat lagi ini volt 9 volt kali 1,99 ampere kurang lebih sekitar 18 watt. Dari sisi kabel charger membaca seperti itu. Kalau dari sisi stop kontak tadi mencapai hingga 21-22 watt. Oke, timernya saya setting pada 7 jam. Nah, ini H07 itu 7 jam dia akan mati sendiri. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 20 detik. Kita cek dari sisi power bank, lihat ini terisi 16%, indikator fast chargingnya masih aktif. Sekarang coba kita cek dari sisi watt yang ada di stop kontak, masih stabil di daya 22 watt. Sama kayak pertama kali colok. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur power bank. Temperatur power bank 48,9 derajat Celcius, kategori hangat, agak menyengat sedikit tapi tidak terlalu menyengat. Coba kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger hangat, agak panas, setengah menyengat lah ya, 53,3 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan 10 jam lebih 4 menit. Kalau ini aplikasinya agak error sehingga satunya hilang. Kalau tidak di sini seperti ini, lihat 10 jam lebih atau 10 jam lebih 4 menit. Coba kita lihat dari sisi power banknya, lihat sudah mati. Nah, artinya ini dia sudah auto cut off waktu saya timer di USB chargingnya yang ada di sini. Coba saya cabut, kemudian saya cek. Nah, seperti ini. Kemudian dicek. Nah, lihat sudah terisi 100%. Nah, artinya power bank ini speed rechargingnya maksimalnya 7 jam sudah penuh. Dalam waktu 7 jam sudah penuh, kapasitasnya 20.000 mAh. Inputnya sekitar 18 watt dari sisi digital display yang ada di USB charging ini. Baik, lanjut tes real capacity dari power bank Vention kapasitas 20.000 mAh plus speed chargingnya. Kali ini akan saya tes pertama ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai ponsel 2% atau low bed ya. Lalu persentase power banknya start dari 100%. Indikator fast chargingnya aktif. Saya hubungkan lewat jalur PD. Oke, timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Coba kita cek dari sisi ponselnya, terisi berapa persen? Terisi 49%.
Cukup bagus sekali, artinya per menit nambah lebih dari 1%. Kita lihat dari sisi power banknya, indikator fast chargingnya masih aktif dan logo petir hijau fast chargingnya masih aktif. Tinggal tersisa daya 84% baterainya. Oke, coba kita cek dari sisi temperatur power bank. Temperatur power bank 48 derajat Celcius, kategori hangatnya agak panas sedikit tapi belum terlalu panas menyengat. Oke. Kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel 38 derajat Celcius, kategori hangat normal. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 9 menit. Kita cek dari sisi ponselnya. Sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam 9 menit. Kita cek dari sisi power banknya. Tersisa baterai 66%. Baik, lanjut tes real capacity. Kali ini akan saya tes ke ponsel Oppo A3x yang support Super VOOC 45 watt. Ini baterainya sekitar 5000 mAh. Nah, ini lihat baterai yang ada di power bank tersisa daya 66%. Saya hubungkan sekarang lewat kabel bawaan power bank. Lihat ini, dia start dari baterai 3%, VOOC-nya aktif. Kalau VOOC di Oppo namanya super fast charging. Oke, saya buat mode ponselnya mati biar efisiensinya semakin tinggi. Kita lihat ini dari sisi power bank. Lihat logo petir hijaunya aktif. Nah, oke, selanjutnya kita tunggu sampai terisi penuh. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam start dari sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit lebih 12 detik. Oke, kita cek dari sisi ponselnya, terisi berapa persen? Terisi 59%, VOOC-nya masih aktif, cukup cepat sekali ya, dalam waktu 30 menit terisi lebih dari 50%. Oke, kita cek dari sisi baterainya yang ada di power bank, tersisa daya baterai 46% dengan status fast chargingnya masih aktif. Oke. Kita cek dari sisi temperatur power bank dahulu. Temperatur power bank lumayan panas, 44,6 derajat Celcius. Nah, saya pegang agak lumayan, tapi belum terlalu menyengat. Oke, kita cek dari sisi temperatur ponselnya. Kalau dari sisi temperatur ponsel aman, hangat normal 34,5 derajat Celcius. Ini kalau pegang, ya saya pegang ini kabel chargingnya ya. Agak terasa hangat, agak mengkhawatirkan kabel bawaan power banknya. Tapi tidak apa-apa, masih hangat-hangat normal. Kalau dibuat temperatur ya, ini coba saya temperatur kabelnya. Coba saya buat seperti ini. Ini mungkin tidak bisa ditemperatur kabelnya. Cuman saya pegang itu terasa hangat. Nah ya namanya juga kabel bawaan dengan arus sekitar 4 ampere. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 30 menit. Kita lihat ini power banknya, indikator fast chargingnya sudah tidak aktif, tersisa daya 30% baterainya. Coba kita cek dari sisi ponselnya, sudah terisi full 100%. Status VOOC-nya sudah tidak aktif dan sesuai dengan indikator yang ada di power bank, fast chargingnya juga tidak aktif. Baik, lanjut tes real capacity. Kali ini akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Kita lihat ini daya yang ada di power bank, tersisa daya baterai 30%. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%, mode ponsel mati ya di ponselnya. Lalu dilihat dari sisi indikator power bank, fast chargingnya aktif warna hijau. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, start timernya dari sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek dari sisi ponselnya. Sudah terisi 33% dalam waktu 30 menit. Ingat ya, ini ponsel fast charging 15 watt. Jadi per menit nambah kurang lebih sekitar 1%. Oke, lanjut kita lihat dari sisi sisa power bank, tersisa baterai 18%, status fast chargingnya masih aktif dalam waktu 30 menit. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Temperatur power bank hangat normal 41 derajat Celcius.
Lanjut kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel malah hangat, cenderung dingin ya, 33,4 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam 26 menit. Kita cek ponselnya. Sudah terisi full 100%. Dalam waktu 2 jam 26 menit. Kita cek dari sisi power banknya. Tersisa persentase baterai 10%, status fast chargingnya masih aktif. Baik, lanjut tes rail capacity. Kali ini akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt atau PPS. Kita lihat ini persentase baterai power bank. Tersisa daya 10%, saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 3%, petir double aktif atau super fast charging aktif, mode charging ponsel mati biar efisiensinya semakin tinggi. Nah, lihat ini dari sisi power bank pun juga indikator fast chargingnya aktif, petir double hijau nyala. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging atau daya power banknya habis total. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 33 menit. Kita lihat ini power banknya sudah habis total dayanya. Coba saya nyalakan. Nah, dia tinggal 0%. Oke, sekarang coba saya cek dari sisi ponselnya. Nah, lihat ini ponselnya sudah nyala. Sekarang coba saya cek dengan menggunakan aplikasi Ampere untuk mempermudah proses penghitungan kapasitas. Lihat ini. Nah, kapasitas baterainya 5000 mAh. Terakhir mampu mengisi 2350 mAh. Kalau dipersenkan baterainya 47%. Baik, lanjut kita analisis rail capacity atau energi konversi dari power bank Vanson kapasitas sel 20.000 mAh ini. Pertama saya gunakan untuk charging ke Xiaomi Poco M6 Pro ini, kapasitas baterai 5000 mAh, terisi full 100%. Lalu lanjut saya gunakan untuk charging ke ponsel Oppo A3X, baterai 5000 mAh juga, terisi full 100%, sudah mampu mengisi 10.000 mAh. Lanjut saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy M11, kapasitas baterai juga 5000 mAh, terisi full 100%. Totalnya sudah mencapai hingga 15.000. Yang terakhir tadi saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 ini mampu mengisi, kalau di mAh kan 2350 atau 47%. Kapasitas baterainya juga 5000 mAh. Jadi totalnya 15.000 ini ya, 3 ini ditambah 2350 sama dengan 17.350 rail capacity atau energi konversi dari power bank Vanson ini dari sel capacity yang tertulis sekali lagi 20.000 mAh. Apakah itu buruk atau biasa atau bagus? Saya ada pembanding power bank yang kelasnya mahal dari brand Cooktek ini saya beli harga sekitar 600 ribuan. Dari sel capacity ini ya, namanya sel capacity 10.000 mAh. Cooktek sendiri yang mengatakan rated capacity atau energi konversi atau versinya kita namanya rail capacity 5.500 mAh. Dari sel capacity 10.000 mAh. Lihat. Nah, 55%-nya. Nah, lihat tadi yang saya tes Vanson. Dari 20.000 mAh, energi konversinya mampu hingga 17.350 mAh. Di atas dari rail capacity-nya Cooktek ini. Padahal ini power bank yang harganya mahal. Jadi, menurut saya, rail capacity dari power bank Vanson ini sudah lebih dari cukup atau cukup bagus sekali. Baik, jadi kesimpulannya power bank Vanson FHL yang kapasitasnya 20.000 mAh support fast charging 22,5 watt. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah kualitas yang cukup bagus sekali, mulai dari tingkat presisi casing ataupun sablonan ataupun built-in quality. Dari antara hubungan satu casing dengan lainnya cukup bagus sekali. Lalu dari segi tes berat juga menunjukkan sebuah cell capacity 20.000 mAh. Tadi saya tes berdasarkan berat, sekitar beratnya 400 gram. Lanjut, ketika saya tes mulai dari kemampuan fast charging menggunakan USB Dr. Finersi, support hampir semua protokol isi daya cepat kecuali SuperVOOC dia tidak bisa karena SuperVOOC itu minimal 33 watt, sedangkan ini output maksimalnya mencapai hingga 22,5 watt. Jadi wajar ya ketika tidak support SuperVOOC. Lanjut,
ketika saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel untuk tes fast charging, mulai dari ke ponsel iPhone support PD 15 watt atau fast charging 15 watt, dia juga aktif. Lalu saya lanjutkan tes untuk ke ponsel Samsung adaptif fast charging 15 watt, dia juga aktif. Lanjut naik saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt, dia juga aktif quick chargingnya. Lanjut naik saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt, dia juga aktif fast chargingnya. Lanjut saya tes ke tablet Huawei MatePad yang support Huawei Supercharger Protocol, dia juga aktif ya fast chargingnya. Lanjut saya tes naik ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 20 watt, dia juga aktif super fast charging Samsung 20 watt-nya. Lanjut saya tes ke tadi ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt lewat jalur PD, ada sedikit cukup bagus sekali performanya ke Infinix, yaitu berada di daya di atas 18 watt. Kalau saya samakan ya sedikit mendekati seperti support supercharger 33 watt dengan ukuran daya loh ya, saya perbandingannya. Lanjut ketika saya tes ke ponsel itel yang nyantol atau dayanya fast charging, yaitu ke itel RS4 support power charging 40 watt, relnya berada di daya area fast charging 18 watt. Nah lanjut yang paling saya suka ke ponsel Oppo A3X ini, dia support VOOC. Nah ya cukup bagus sekali ya, ternyata ini sesuai antara USB Dr. Finissi dengan tes langsung ke ponselnya. USB Dr. Finissi support VOOC dan ke Oppo juga support VOOC. Lanjut yang saya suka juga ketika saya tes ke ponsel ini Xiaomi Poco M6 Pro. Nah ini menurut saya support di daya turbo charging 22,5 watt karena dayanya relnya di atas 18 watt lewat jalur PD dan tidak ada komanya ya. Sekali lagi ukuran saya berdasarkan struktur daya, bukan koma ataupun notifikasi. Nah terakhir tadi saya tes ke ponsel daya yang paling besar, yaitu ke Vivo flash charging 80 watt. Nah dia juga aktif flash chargingnya tapi berada di ring daya fast charging Vivo 18 watt. Yang saya suka ketika saya tes ke laptop, outputnya bisa mencapai maksimal sekitar 20 watt, yaitu laptop Samsung Chromebook 4 yang support Samsung Super Fast Charging 45 watt lewat jalur PD. Nah untuk speed recharging dari powerbank ini atau ngecas dari powerbank ini ya kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 7 jam. Tadi saya tes menggunakan timer, dia mati dan sudah terisi 100% dari persentase baterai lowbat ya powerbanknya hingga terisi penuh. Sekali lagi membutuhkan waktu sekitar 7 jam. Lanjut untuk rail capacity, powerbank dari Vincent ini menunjukkan sebuah rail capacity atau energi konversi yang cukup bagus sekali. Tadi saya tes ke ponsel mulai dari Xiaomi Poco M6 Pro, Oppo A3X, lalu ke Samsung Galaxy M11. Semuanya ini baterainya 5000 mAh, semua terisi 100%. Artinya sudah terisi 15.000 mAh. Terakhir tadi saya tes ke ponsel Samsung mampu mengisi sekitar 47% atau kalau di mAh kan mampu mengisi 2350 mAh. Jadi totalnya energi konversi atau rail capacity dari powerbank ini bisa mencapai hingga 17.350 mAh dari cell capacity 20.000 mAh. Menurut saya itu sudah sangat bagus sekali atau lebih dari cukup. Nah, minusnya dari powerbank ini ya menurut saya dari kabelnya ini. Dengan kabel bawaan yang support arus sekitar 4-5 ampere ya, warna port ungu. Nah, ini ketika saya gunakan untuk charging ke ponsel yang dayanya besar, Oppo SuperVOOC 45 watt, dia agak hangat tapi belum terlalu panas, masih dalam kategori wajar ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli powerbank Vincent kapasitas 20.000 mAh ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.